Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Munawwar Robaidi. Share kegiatan saya lagi teman-teman. Alhamdulillah saya masih bisa share kegiatan saya lagi hari ini. Kali ini saya mau share kegiatan saya. Ini lagi bersih-bersih rumah ya teman-teman, vacuum rumah. Ini saya vacuum di dekat pintu utama ya teman-teman, bagian dalam. Ini saya vacuum karpet, juga lantainya. Ini saya ikat lantainya sudah. Ini saya vacuum karpet dulu ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, sambil saya vacuum karpet ini dan vacuum ini ruangan dekat pintu utama ya teman-teman, saya mau sapa-sapa dulu teman-teman. Apa kabar teman-teman, bunda-bunda pemirsa di rumah yang senantiasa sibuk untuk memastikan keluarga tercinta baik-baik saja? Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat ya, dan senantiasa tetap masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, semoga hajat dan doa kita cepat dimabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman dan bunda-bunda pemirsa semua. Kepada yang sedang sakit, saya doakan cepat sembuh, semoga cepat diangkat Allah Subhanahu wa taala, penyakitnya sembuh seperti semula. Oke, baik teman-teman, ini kembali ke videonya teman-teman. Saya sudah dekat depan pintu utama ini. Di sini ada kasut atau sepatu-sepatu Tan Sri saya kalau mau pergi kerja, dia letak di sini. Jadi dia bisa lanjut terus keluar ya teman-teman. Ini dekat pintu utama. Ini juga pintu-pintunya saya vacuum teman-teman, karena kalau tidak di vacuum dibiarkan gini, artinya sawang-sawang atau laba-laba kecil-kecil dia akan mulai bersarang di dinding-dinding ya teman-teman. Ya, mata kita harus jeli untuk melihatnya sampai ke atas sebisa mungkin, sampai mana kita bisanya ataupun sampainya, untuk menggapai sawang-sawang kecil-kecil itu ya teman-teman, apa laba-laba kecil-kecil itu. Karena ini kebanyakan kayu ya teman-teman. Biasa kalau kita punya rumah ada kayunya, memang dia suka. Oh ya, tak lupa juga kepada teman-teman dan bunda-bunda pemirsa semua yang sudah mengklik channel YouTube Munawwar Robaidi. Begitu juga kepada teman-teman dan bunda-bunda pemirsa yang baru bergabung menemukan channel YouTube Munawwar Robaidi. Saya ucapkan salam kenal dan selamat datang ya teman-teman dan bunda-bunda pemirsa semua. Perkenalkan, nama saya Munawwar Robaidi, pekerjaan saya sebagai RRT di Malaysia. Jangan lupa bantu subscribe ya teman-teman dan bunda-bunda pemirsa semua channel YouTube Munawwar Robaidi, agar channel YouTube Munawwar Robaidi bisa berkembang dan saya menjadi lebih bersemangat lagi untuk membuat video selanjutnya. Oke teman-teman, ini kembali ke videonya. Ini saya susun lagi sepatunya atau kasutnya ya teman-teman. Saya rapikan kembali. Oke, saya vacuum ini di dinding-dindingnya ya teman-teman. Seperti ini. Juga mejanya saya vacuum habuknya. Nanti baru kemudian kita boleh elap dengan kain yang lembab.
Oke, baiklah teman-teman, kembali ke videonya teman-teman. Ini dekat pintu utama ini saya sudah hampir selesai. Saya harap teman-teman jangan pernah bosan ya untuk menonton video saya yang sederhana ini, yang cuma bersih-bersih rumah, memasak dan sebagainya. Ya, pekerjaan yang seperti mana yang bunda-bunda dan pemirsa semua lakukan di rumah. Oke, baiklah teman-teman, ini lanjut ke videonya ya teman-teman. Saya sudah mau ke ruang TV, pindah ke ruang tempat nonton TV ya teman-teman. Ini saya bikin dulu meja tempat surat-surat semua. Kalau saya habis ataupun suami saya habis ambil surat dari kotak pos, kita akan letak di sini di meja ini. Ini saya bersihkan dulu bawah-bawahnya. Kita ambil dulu abu-abunya teman-teman. Oke, baik teman-teman, ini lanjut saya masuk ke ruang nonton TV ya teman-teman. Baiklah teman-teman dan bunda-bunda pemirsa semua yang sudah mengklik channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan dan dukungan teman-teman dan bunda-bunda pemirsa berikan kepada saya dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sebaik-baiknya. Baiklah teman-teman, ini lanjutkan saya bikin di ruang TV ya teman-teman. Ini saya mau bikin dari ini piano, di atasnya ini warna hitam pianonya, jadi kalau sedikit pun abu akan nampak ya teman-teman. Oke, ini sangat panas teman-teman. Saya buka pintu dan saya sudah hidupkan kipas karena panas mataharinya melalui pintu sebelah kiri saya ini. Pintunya pun semuanya kaca, jadi hawanya uapnya itu terlalu panas ya teman-teman ke dalam bilik TV ini. Ya, ini juga di bawah TV ya teman-teman, saya bikin dan saya akan ambil sedot lagi di tempat borosnya sampahnya atau abunya ya teman-teman. Ini saya sambungkan lagi wayarnya. Ini kali ini saya bikin karpetnya teman-teman, bagian karpetnya. Saya tidak menggunakan bikin yang satu lagi ya teman-teman. Bikin satu lagi terlalu berat, tangan saya sakit. Oke, baik teman-teman, ini kembali ke videonya ya teman-teman. Oke, ini saya mau vacuum sofa. Ini bantal-bantalnya di vacuum. Kita ambil sedikit-sedikit abunya ya teman-teman. Nah, ini sofanya bisa diangkat ya teman-teman, busanya. Oke, kita pukul-pukul, kita tepuk-tepuk dan kita akan gebukan lagi ya teman-teman. Karena kalau didudukin dia ya penyek ya teman-teman, ini busanya. Jadi kita tepuk-tepuk lagi, kita gebukan supaya dia cantik seperti ini. Oke, dia sudah nampak rata lagi teman-teman, dia nggak lekuk. Oke, kembali ke videonya. Ini satu lagi sofanya. Ini kalau yang ini dia memang agak nampak cantik rata ya teman-teman, karena ini jarang didudukin. Karena datuk saya kalau duduk dia di sebelah satu lagi ya teman-teman, ini jarang didudukin kecuali banyak tamu. Jadi gitu pun saya akan tepuk-tepuk juga dan saya ambil abunya, saya vacuum.
dipasang lagi seperti ini. Oke, dia nampak jadi rata lagi kembali. Oke, ini macam ada laba-laba kecil teman-teman, jadi saya vacuum. Oke, ini juga tempat duduknya. Oke, diteruskan lagi, saya vacuum karpetnya. Dan saya akan bikin sofa, nih sofa panjang. Ini saya bikin sebelah sudut sini dulu, sudut kanan saya. Dan ini sofanya panjang, ini dia ada 3 ya teman-teman, 3 busanya. 3 sofa, 3 potong busa sofa. Ini saya bikin sebelah tepi dulu, sebelah ujung. Oke, saya pasang kembali. Saya akan ketuk-ketukkan dia, saya gebuk-gebukkan dia. Juga bantalnya disusun kembali. Oke, ini bagian tepi sini, tepi sebelah kiri saya. Nah, ini sofa panjangnya ada 3 potong ya teman-teman, busanya. Ini berat teman-teman, busanya ini. Oke, ini dilanjutkan di bagian tengah. Berat ini teman-teman, busanya ini. Oke, saya hentak-hentakkan, tepuk-tepuk seperti ini biar dia akan jadi gebu. Agar dia jadi kembang kembali ya teman-teman, jadi dia nampak cantik lagi, dia tidak nampak penyek. Nah, dia kalau habis didudukin kemek ya teman-teman, jadi dia nggak penyet ya teman-teman. Oke, sudah disusun kembali. Sekarang menyusun bantalnya, bantal cushion. Oke, sudah siap. Vacuum cushion. Oke, lanjutkan lagi. Saya vacuum dulu mejanya nih ya, saya ambil dulu habuk-habuknya. Nanti dilanjut baru kita lap dengan kain yang bersih. Oke, ini videonya saya percepat-cepat saja ya teman-teman.
Oke, lepas kita bikin ini nanti baru kita lap dengan kain. Lanjut nanti baru kita akan mop lantai, tapi saya tidak record ya teman-teman. Oke, ini saya tunggingkan sofa yang dua sisi ini ya teman-teman, karena di bawahnya juga kotor. Ini seperti ini laba-laba kecil-kecil suka ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak percaya, boleh cek punya kursi masing-masing. Kalau jarang diangkat, seminggu aja kita tidak angkat, dia akan ada ya teman-teman laba-laba kecil-kecil itu. Dia akan buat sarang. Oke, ini saya ambil habuknya sedikit-sedikit. Nanti kalau kita lap dengan kain, jadi kainnya tidak terlalu kotor ya teman-teman. Oke, ini saya angkat juga sofanya, saya tunggingkan seperti ini. Nah, di tepi-tepi ini seperti ini, di laba-laba kecil-kecil pasti ada ya teman-teman. Oke, ini saya lanjut, saya buka pintu tolak ya teman-teman. Panas ini matahari, jadi agak sedikit silau penampakannya. Oke, ini saya lanjut bikin tepi-tepi pintu ya teman-teman. Oke, tak lupa juga saya akan angkat lagi abunya, digerus vacuum. Oke, sudah siap, hampir siap ya teman-teman di ruangan TV ini. Sekarang saya mau vacuum karpet panjang. Oke, ini saya vacuum karpetnya dan sudah hampir selesai. Oke, saya ulangi sekali lagi vacuum lantainya. Saya mau pastikan betul-betul bersih. Ini saya sudah siap di ruang TV ya teman-teman, nonton TV. Ini dilanjutkan, saya mau bikin di ruang makan keluarga. Kalau saudara mara atau anak-anaknya datang ya teman-teman. Ini masih di bagian meja makan dapur. Oke, ini saya sudah masuk ke ruang makan utama ya teman-teman. Oke, saya bikin bagian bawah-bawah kursi. Oke, ini semua di ruang ini lukisan kita buka ya teman-teman, karena di belakang macam mau runtuh ya teman-teman. Tapi sekarang sudah diperbaikin, tanahnya yang runtuh, yang longsor sudah diperbaiki. Cuman tembok dinding pagar kita saja belum diperbaiki ya teman-teman. Oke, di sudut-sudut juga tidak pernah lupa saya vacuumnya bawah-bawah kursi.
meja makan. Ini di sudut-sudut juga tidak pernah lupa. Saya geser kipas dan juga bawah-bawah kolong meja ya teman-teman. Oke, di atas mejanya juga saya vacuum. Mejanya juga saya ambil dulu sedikit ya teman-teman, lampunya. Oke, sudah hampir selesai. Oke, nampaknya teman-teman sudah selesai. Saya akhiri dulu, saya bikin ruang ini. Dan sekarang ini pun saya mau pergi sholat dulu ya teman-teman, sholat dulu. Kemudian nanti baru kita lanjutkan untuk ke dapur. Dan saya lantainya saya tidak akan tunjuk ya teman-teman, saya tidak rekam video nih. Ini di belakang ruang meja makan tadi ya teman-teman, masih seperti ini ya teman-teman, belum dibetulin nih semuanya. Lantainya gelembung-gelembung, tanahnya naik karena yang di atas longsor. Ini spesies seperti ini ya teman-teman, dia bergerak nih, pintunya juga seperti ini temboknya juga sudah mereng, belum dibetulin. Oke, baik ya teman-teman, nih saya sudah selesai sholat zuhur, saya mau sambung untuk masak ya teman-teman. Ini saya sedang parut buah pala. Oke, minta maaf ya teman-teman, ini agak gelap videonya karena memang saya sengaja gelap, karena kalau pasang lampu, hidupkan lampu, terlalu panas ya teman-teman di dapur ini, karena memang cuaca sementara ini memang betul-betul panas dan di dapur ini tidak ada kipas. Ini sudah hampir pukul 4 sore ya teman-teman. Oke, ini saya masukkan lada putih dan garam teman-teman dalam periuk rice cooker. Saya buat sup tulang. Ini saya geprek halia atau jahe dan saya cincang bawang, saya iris bawang kecil atau bawang merah 4 biji, saya masukkan, dan parutan buah pala setengah biji, garam dan lada putih. Jadi mana ada 5 macam teman-teman: garam, serbuk lada putih atau merica, buah pala, bawang kecil, bawang merah 4 biji dan jahe 1 inci. Kita geprek aja, lalu kita masukkan dalam periuk, kita biarkan airnya mendidih. Oke, ini saya sudah cuci tulang nih, airnya sudah mendidih. Lanjut masukkan tulang. Karena menggunakan buah pala jadi nampak warna airnya agak gelap ya teman-teman, tapi ini nanti bumbu itu, buah palanya itu akan ke tepi ya teman-teman, ke pinggir periuk kalau dia sudah mendidih, airnya jadi bersih lagi. Kita tutup ya teman-teman. Ini sambil saya menunggu supnya lembut, tulangnya lembut, ini saya cuci piring dulu. Jadi kita sambil masak, kita sambil menyuci piring ya teman-teman. Kalau kita bisa nyambil menunggu dia mendidih.
Oke, baik teman-teman. Ketika teman-teman sedang menonton video saya ini, apakah teman-teman sudah siap semuanya, ataupun sedang leha-leha, sedang duduk-duduk, atau sedang berkemas, ataupun sedang makan malam, atau juga pagi? Oke, baik teman-teman, ini lanjut ke videonya teman-teman. Ini saya mau masak ikan untuk gulainya. Ini ikan siakap atau ikan kakap ya teman-teman, dan ini ikan cincaro, nanti saya mau sumbat. Oke, ini saya garamin dulu ikannya, diasamin, dilumurin asam dan garam. Tapi nanti sini yang saya gulai cuma sepotong ya teman-teman. Bagian kepalanya saya gulai, dan bagian ekornya nanti saya akan buat sambal ikan ala-ala Thailand. Jadi kalau membuat sambal ikan Thailand ini selalunya pakai daun ketumbar ya teman-teman, tapi saya tidak ada daun ketumbar, nanti saya gantikan ini daun kemangi Thailand, saya ada tanam, ataupun namanya, ataupun selalu di supermarket ya tertulis daun basil ya teman-teman. Saya akan kutip nanti daun basil sedikit, yang kecil-kecilnya ya teman-teman. Ini saya panaskan kuali dulu untuk menggoreng ikan. Oke, supnya saya sudah buka ya teman-teman. Saya mau lihat dagingnya sudah lembut atau belum. Jadi saya sedang cucuk, saya mau lihat dagingnya sudah lembut atau sudah empuk apa belum ya teman-teman. Oke, ini saya mau goreng dulu ikannya, nanti saya sambal. Oke baik teman-teman, ini ikannya sudah siap saya masak, saya goreng. Ini saya masukkan kentang dalam sup. Oke, minyak pun saya sudah ketepikan teman-teman. Saya tidak record menggoreng ikannya. Ini kalau udah sambil masak-masak, kita upload video masak-masak dengan kemas-kemas, jadi videonya agak sedikit panjang ya teman-teman. Ini sambil saya potong-potong cabai atau cili untuk di blender, bisa blender saja ini. Sambil saya motong cili nih, saya mau masak sayur ya teman-teman. Saya mau masak sayur kubis sambil potong-potong cabai atau cili. Oke, ini untuk bawang sayur kubis saya sudah potong bawang putih dan bawang kecil, bawang merah saya tumiskan. Oke, saya aduk-aduk rata seperti ini. Kalau dalam periuk masa nggak nampak ya teman-teman, asal saya susah mau gerak-gerakkan lagi kamera karena dapurnya agak sempit. Pusing ke belakang saja ada tempat cuci piring. Ini saya masukkan tomato sedikit, 2 potong, dan cabai iris. Oke, masukkan kubisnya, aduk rata, kemudian masukkan garam secukup rasa. Oke, sudah cukup, dibalik-balik, dan saya memasukkan sedikit air. Oke, saya tutup ya teman-teman. Oke, sambil menunggu sayurnya masak, saya lanjutkan potong cabai atau potong cili untuk sambal. Oke, ini bawang besar setengah, bawang putih 2 siung atau 3 siung, bawang kecilnya 4 biji,
bawang besar tidak jadi saya guna ya teman-teman, jadi saya ganti bawang kecil saja jadi 6 biji teman-teman, dan bawang putihnya 3 siung atau 3 ulas. Ini saya pakai blender tangan aja, tapi hasilnya nanti agak sedikit halus ya teman-teman. Sebetulnya harusnya kasar-kasar aja. Ini saya, karena dia punya mangkuk dia terlalu kecil, jadi saya blendernya di Tupperware saja. Dia mulutnya terlalu kecil, tapi itu dia panjang, saya malas mau masukkannya. Oke, sudah siap teman-teman. Saya sudah ketepikan cabenya nih. Saya lihat sayurnya nih dibalik-balik. Oke, sudah hampir masak saya rasa. Saya cicipin dulu sambil saya aduk rata. Oke, saya sudah masak teman, saya ketepikan dulu. Dilanjut saya mau tumis untuk bumbu sup ya teman-teman. Oke, ini ada rempah sekawan 4, kayu manis, kapulaga, bunga cengkeh, dan bunga lawang. Dan bawang kecil diiris, juga bawang besar setengah dicincang, juga ada tomato, dan ini daun sup dengan daun bawang saya sudah iris. Oke, saya tuangkan sedikit minyak. Saya tutup dulu sayur. Oke, saya masukkan bawang yang diiris ini dalam sekitar 4 biji bawang kecil ya teman-teman, diiris tipis-tipis, lalu kita tumiskan. Setelah dia menguning, kita masukkan bawang besar yang dicincang. Dia menguning keemas-emasan teman-teman, jangan sampai dia agak kuning kali ya. Nampak dia sudah agak kekuning-kuningan. Masukkan bawang besar yang kita cincang-cincang, diaduk rata, tumis sampai dia lembut. Oke, dilanjut saya mau masukkan ini bahan yang sudah digiling seperti merica, jahe, bawang putih, bawang merah, ada yang kita giling ya teman-teman. Oke, ini pun sudah tinggal sedikit, selanjutnya saya buat banyak teman-teman, 1 Tupperware ini. Lanjut saya masukkan ke dalam freezer biar dia tahan lama. Jadi kalau kita mau masak sup, kita tinggal keluarkan, tinggal kita buat bahan-bahannya, irisannya saja. Oke, ini saya tumis sampai dia benar-benar masak. Bahan yang sudah digiling tadi, bahannya dihaluskan. Lanjut masukkan tomato atau tomat ya teman-teman, irisan tomat. Kemudian masukkan daun bawang dan daun sup, kita tumis sampai dia wangi. Oke, kita aduk rata ya teman-teman. Oke, lanjut nih kita akan tuangkan ke dalam sup di dalam periuk rice cooker ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup, kita akan tuangkan seperti ini. Oke, diaduk rata. Oke, baik teman-teman, sudah siap menumis bumbu sup. Lanjut saya naikkan lagi kuali yang bekas goreng ikan tadi. Ini saya kurangkan minyak. Kita akan buat sambal ikan. Ini masukkan cabai yang sudah kita blender tadi ya teman-teman. Ke dalam minyak yang sudah panas, ini saya kuatkan api.
aduk rata sambil diaduk ya teman-teman. Sementara itu saya mau buat air asam jawanya. Ini asam jawa saya pun udah tinggal sedikit, jadi saya sambil mengaduk sambil membuat air asam jawa dan masukkan dalam mangkuk ya teman-teman. Saya gunakan air yang sudah mendidih. Ini sudah habis saya punya asam jawa. Tapi cukup untuk buat sambal. Oke, saya kecilkan api. Kembali kita ke sambal teman-teman. Ini saya tuangkan air asam jawa secukupnya, diaduk rata. Secukupnya saja ya teman-teman. Oke, sambil saya bersihkan meja sambil menunggu. Sambil menunggu sambalnya masak dan juga supnya masak, saya lap sedikit-sedikit meja kompor karena banyak percikan minyak ya teman-teman. Oke, ini diaduk lagi sambalnya. Oke, ini saya mau masukkan gula merah atau gula melaka ya teman-teman, sekitar 2 sendok makan teman-teman. Kemudian kita masukkan sos sotong atau sos ikan ya teman-teman, sos fish sauce pun boleh juga dia punya sebutan, atau sos fish sauce. Karena di daerah negara lain-lain sebutannya teman-teman. Oke, sudah siap, saya masukkan ikan. Tapi jangan lupa dicicipi ya teman-teman. Tapi ini rasanya sudah cukup. Oke, ini saya masukkan dalam mangkuk untuk bos saya, dan saya masukkan ikan gembung untuk saya dan suami. Oke, ini daun basilnya teman-teman, atau daun kemangi Thai. Saya kerat-kerat, saya masukkan saya letak di atas ikan untuk dihidangkan. Oke, ini saya aduk saja rata. Oke, ini seperti ini ya teman-teman. Ini sudah siap. Oke, ini saya mau buat gulai kepala ikan ya teman-teman. Oke, sambil menunggu semuanya siap. Oke, saya gunakan setengah biji bawang besar. Oke, saya gunakan belacan untuk gulai, lada hidup seperti biasa. Masakan Johor, ini masakan kegemaran mereka. Saya blend. Ini bumbunya kunyit, cabai merah, sedikit belacan, dan saya potongkan sedikit tomato. Oke, ini saya salin ikan sambal untuk saya dan Pak suami. Baik teman-teman, ini kualinya tak perlu saya basuh karena bekas cabai juga teman-teman. Oke, saya tuangkan aja, ini bahannya sudah di blender. Bawang putih, bawang merah, kunyit, dan sedikit belacan, dan juga 1/4 potong tomato saya masukkan. Oke teman-teman, ini supnya sudah masak ya teman-teman. Saya tutup kembali, saya sudah tutup api. Ini saya sudah nyalakan api juga untuk memasak ikan. Oke, saya nyalakan api dan saya keringkan airnya. Dan bekas blender juga saya sudah isi air, saya gojakin sayang bumbunya. Ini sudah mengering, saya masukkan minyak untuk menumis.
jadi bumbunya tidak banyak air ya teman-teman. Oke, ini saya sudah masukkan cabai giling ya teman-teman. Saya sudah masukkan cabai gilingnya. Setelah bumbu yang kita tumis, bawang putih dan bawang merah dengan sedikit belacan tadi sudah betul-betul masak, lanjut masukkan cabai kering. Ini saya memasak asam pedas. Oke teman-teman, ini ikannya pun saya sudah masukkan ya teman-teman, tidak menunggu terlalu lama nih, sudah siap. Saya mau salin ke dalam mangkuk. Saya tidak rekod ke semuanya teman-teman, sebab masak gulai asam pedas ini saya rekod ya teman-teman. Oke, sudah siap. Saya mau ambil mangkuk karena ini kuahnya banyak teman-teman. Saya mau salin ke mangkuk kecil. Oke, lanjut saya mencuci kuali. Langsung saya terus menggoreng ikan kering ya teman-teman, ikan mas ini. Oke, baik ya teman-teman, ini gorengan terakhir. Saya sudahi dulu sampai di sini kegiatan dapat saya kongsikan kali ini. Semoga bermanfaat, ambil yang baik, buang yang buruknya. Terima kasih kepada teman-teman dan bunda-bunda pemirsa semua yang sudah menonton dan menyimak video saya sampai selesai. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena masih banyak lagi kelemahan dan kekurangan dalam video ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan klik, share, komen, dan subscribe. Bunyikan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman dan bunda-bunda pemirsa semua tahu kalau saya upload video terbaru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, bye, terima kasih sudah menonton. Oke, ini ya teman-teman, asam pedas ikan, kepala ikan. Ini kering saya sambal ala Thai, ikan kering dan sup tulang, ada sambal belacan dan sayur kubis atau sayur kol ya teman-teman. Baiklah teman-teman, semoga semuanya sehat selalu. Terima kasih.